tentang hewan-hewan atau binatang sebagai pengantar pesan hidayah, atau mungkin sebaliknya pengantar pesan dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang pertama, binatang yang kita akan bahas adalah al-khailu. Al-khailu artinya kuda. Disebutkan di dalam surah Sad ayat 30 sampai 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab idh urida alaihi bil ashiyis safinatu al jihad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ketika kami anugerahkan kepada Daud seorang putra namanya Sulaiman, dan sebaik-baik hamba adalah orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Sulaiman alaihi salatu wassalam menikmati di waktu sore dengan kuda-kuda yang sangat indah, maka Sulaiman pun mengatakan, sesungguhnya aku lebih mencintai dunia dibandingkan mengingat Rabbku, sehingga kuda-kuda itu lenyap ke belakang bukit, ataupun ada yang memaknai tawarat bil hijab, sampai matahari tenggelam. Kisah ini ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu dicintakan dengan binatang namanya kuda. Sulaiman itu sangat suka berkuda. Bahkan dijelaskan Sulaiman memiliki kuda perang itu jumlahnya sampai 1000. Ada yang mengatakan 2000 kuda. Karena memang Sulaiman senang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suatu ketika Sulaiman ini karena saking hobinya merawat kuda, saking senangnya dengan kuda-kuda itu, sampai akhirnya dia dilalaikan dari sholat. Karena kita tahu bahwa rukun Islam yang kita imani, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji, itu semua dilakukan para nabi dan rasul. Akan tetapi caranya berbeda-beda. Cara sholatnya berbeda, cara puasanya berbeda, cara zakat pembagiannya berbeda, dan begitu seterusnya. Nah, Sulaiman ini dilalaikan dari sholat, dan hobi apapun ikhwatu fiddin biasanya melalaikan. Hobi apapun, orang hobi main bola pasti dilalaikan dari ibadah. Orang hobi nonton bola lebih parah lagi, yang nggak main nonton saja lebih parah lagi, subuh lewat. Ada orang hobi dengan ayam, kadang-kadang dia belum mandi, ayam sudah mandi. Ayamnya sehat, dia sakit. Seperti itu orang hobi itu. Jadi Sulaiman itu dihobikan dengan kuda, sampai karena hobinya suatu ketika Sulaiman satu waktu dia lalai dari sholatnya sampai tenggelam matahari. Dari sinilah maka Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan, inni ahbabtu hubbal khairi, sesungguhnya saya amat sangat dicintakan dengan dunia, maksudnya kuda. Ang dzikri rabbi, sehingga aku lalaikan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Sulaiman pun sadar, kemudian mengatakan, urduha ilayya, rudduha alayya, kemarikan semua kuda-kuda itu. Fatafiqa mashan bisu'i wal a'nah, maka Sulaiman pun kemudian
memotong kaki dan leher kuda-kuda itu. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Sulaiman sadar bahwa kuda-kuda itu melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1000 kuda, ada yang mengatakan 2000 kuda itu disembelih semuanya. Dia tidak mau ada satupun kuda yang masih hidup, padahal dia dilalaikan cuma satu waktu saja, satu kali saja. Tapi dia tidak mau lalai kedua kalinya, maka disembelih semua kudanya. Coba kalau seandainya seseorang itu seperti Sulaiman, kan mantap. Gara-gara hobi burung, akhirnya dilalaikan dari sholat, akhirnya disembelih burungnya. Mantap gitu kan. Atau gara-gara dia jalan-jalan dengan mobil dia, akhirnya lalai daripada sholat, dia jual mobilnya gitu ya. Khotufin muliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah ada sebuah kaidah para ulama yang sangat bagus sekali. Apa kata para ulama? Bahwa siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti sesuatu itu dengan yang lebih baik lagi. Dan itu persis seperti sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awadallahu bi khairin minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Lihat bagaimana gantinya Sulaiman ini. Ketika Sulaiman alaihi salatu wassalam menyembelih kuda-kudanya, padahal kuda-kuda Sulaiman ini bukan kuda-kuda biasa. Bahkan konon kuda Sulaiman itu punya sayap. Karena cerita ini juga sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika Aisyah itu masih kecil ketika menikah dengan Rasul, kan baru 6 tahun, belum balik. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu suka dengan boneka, suka dengan kuda, boneka kuda gitu. Jadi Nabi SAW ketika itu mencandai Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, ma hadza, apa ini? Rupanya patung kuda ya. Tetapi patung kudanya Aisyah radhiyallahu anha itu ada sayapnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kok kuda bersayap? Bercanda, mana ada kuda kok bersayap gitu kan. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidakkah kau mendengar wahai Rasul bahwa kuda-kudanya Sulaiman itu bersayap? Maka Nabi SAW pun tertawa dan tersenyum kepada Aisyah radhiyallahu anha karena lucunya. Wallahu alam, apakah ini hanya bercanda saja kuda-kudanya Sulaiman bersayap atau tidak? Tapi kita melihat sandaan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha kan gitu. Rasul tidak menyalahkan kata-kata Aisyah bahwa bukankah kuda-kuda Sulaiman itu bersayap? Rasul hanya tersenyum. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala gantikan Sulaiman ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasakharna lahu ri tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab." Maka setelah Sulaiman membunuh kuda-kuda itu, sebabkan karena dengan kuda itu dia terlalaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka kami tundukkan kepada Sulaiman angin, yang angin ini akan membawa Sulaiman sesuai dengan perintahnya. Dia akan menghembus kemanapun yang Sulaiman minta atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika dia punya kuda, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lari kencangnya kuda itu, ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Jadi perjalanan yang harusnya ditempuh 1 bulan, pergi 1 bulan kemudian pulang 1 bulan, itu bisa ditempuh hanya dengan 1 hari, berangkat pagi pulang sore dengan menunggang angin.
Dan disebutkan bahwa angin itu tidak membuat Sulaiman goyah. Lain dengan naik kuda itu kan capek, goyah. Kadang-kadang kalau jalannya nggak bagus bisa jatuh dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sulaiman itu tidak bergerak ketika menaikin angin itu. Pertanyaannya, mana cepat kuda atau angin? Jelas angin. Maka angin lebih baik dibandingkan kuda. Allah berikan yang lebih baik dibandingkan kuda. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah berikan lagi, wasyayatin bi amrihi banna'in wa ghawwas wa akharina muqarrabina fil asfan. Dan juga Allah tundukkan jin-jin, setan-setan atas perintahnya, di mana mereka disuruh untuk membangun bangunan atau menyelam ke dalam air, atau sebagiannya yang membangkang, maka Sulaiman akan merantainya. Dua, Allah berikan kepada Sulaiman karena Sulaiman sudah membunuh kuda-kudanya kan? Akhirnya Allah berikan dua keistimewaan. Dari sini ma'asyiral muslimin, bahwa terkadang ini pesan dari kisah kuda ini, terkadang ada hal yang kita anggap baik padahal tidak baik di sisi Allah. Contoh umpamanya, ada orang yang bekerja di instansi yang di situ hasilnya riba. Riba haram tidak? Haram. Kemudian dia ingin keluar daripada pekerjaan itu karena sudah tahu hukumnya riba itu haram. Kalau anda yakin bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan mengganti rizki yang lebih baik daripada yang ditinggalkan. Itu pesan daripada kisah kuda ini. Kemudian masih kisah Sulaiman. Kisah yang kedua adalah Hudhud. Hudhud ini ikhwatu fiddin, kalau bukan karena Allah, kemudian Hudhud, burung Hudhud, tentu satu kerajaan Malikus Saba tidak ada yang beriman kepada Allah. Jadi sebab berimannya satu kerajaan Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu namanya Balqis, itu sebab keimanan mereka pertama karena Allah, jelas karena hidayah dari Allah. Kemudian disebabkan Hudhud, binatang menyebabkan hidayah satu kerajaan. Allah Subhanahu, kita tahu bahwa Hudhud ini dijelaskan oleh Sufyan ibnu Uyainah, seorang alim ulama. Hudhud ini pekerjaannya adalah seorang muhandis, seorang insinyur, tentu insinyur burung. Tugas dia itu mencari air. Jadi kalau Sulaiman sedang bergerak di padang pasir, maka burung ini, Hudhud ini akan terbang dengan kawanannya mencari air. Lah suatu ketika Sulaiman alaihi salatu wassalam membariskan pasukannya, dan pasukan Sulaiman ini terdiri dari manusia, jin, dan juga hewan-hewan. Lah salah satu pasukan Sulaiman itu adalah burung Hudhud. Ketika Sulaiman kemudian membariskan pasukannya, tiba-tiba dia kehilangan di mana pasukan Hudhud kok tidak ada. Maka Allah katakan, wa tafaqqadat tayru faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Maka Sulaiman heran dengan Hudhud, dia cari-cari di mana ini pasukan Hudhud kok tidak ada. Pasukan burung-burung yang lain ada, tapi jenis burung Hudhud kok tidak ada di dalam pasukan. Kemana dia? Aku tidak pernah melihat Hudhud, ataukah dia sengaja tidak hadir dalam pasukan ini? Maka ketika itu Sulaiman mengancam dengan kata-kata la u'adzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Kalau Hudhud tidak segera datang dalam barisan ini, pertama ku azab dia dengan azab yang sangat pedih,
Yang kedua, atau kusembelih dia. Yang ketiga, atau dia punya alasan yang lain yang menjadikan aku memaafkan dia. Lihat, seorang raja pun masih memberikan uzur kan. Sulaiman tidak lantas sudah kalau datang saya pecat dia kan, gitu. Kasih uzur dulu. Apa masalahmu? Kenapa kamu tidak hadir? Kenapa kamu tidak datang? Kenapa kamu tidak ngantor? Kan begitu harusnya. Kadang-kadang seorang pemimpin ini saking marahnya udah main pecat-pecat saja. Pecat kata. Enggak gitu ya. Lihat Sulaiman, dia masih berikan uzur. Kemudian famakatha ghaira ba'id, tiba-tiba Hudhud datang. Akhirnya kemudian sesama kawannya, sama-sama burung, ini satu burung yang beda jenis ini mengatakan kepada Hudhud, "Hei Hudhud, tadi saya mendengar raja kita Sulaiman mengancam kamu." Kemudian Hudhud mengatakan, ada enggak pilihan dalam ancaman itu? Dia takut dengan Sulaiman kan gitu. Maka dijelaskan, pertama dia akan mengadab kamu, yang kedua dia akan menyembelih kamu, yang ketiga kalau engkau punya alasan ketidakhadiranmu maka Sulaiman akan memaafkan kamu. Kata Hudhud, saya punya alasan. Akhirnya kemudian dipanggillah Hudhud menghadap Sulaiman. Kemudian Hudhud memberikan alasan. Faqala, dia mengatakan, ahadtu bima lam tuhit bih wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Apa kata Hudhud? Wahai rajaku Sulaiman, aku memiliki ilmu yang kau tidak tahu. Dan di sini juga dalil menunjukkan bahwa seorang nabi itu tidak mengetahui yang gaib. Nabi loh tidak tahu yang gaib kecuali Allah yang kasih tahu. Apalagi dukun sok-sok tahu gaib pula kan. Jadi di sini Sulaiman kata Hudhud, aku punya ilmu, aku punya pengetahuan, kau tidak punya pengetahuan. Aku sudah datang ke sebuah kerajaan yang sangat indah di negeri Sabah, dan kabar ini sangat meyakinkan. Ketika itu Hudhud menceritakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun azim. Aku lihat di kerajaan itu, wahai rajaku Sulaiman, yang memimpin perempuan dan diberikan segala sesuatu, dan dia memiliki istana yang sangat besar. Tetapi apa kata Hudhud? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Namun saya, mereka, raja tersebut dan kaumnya, mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah matahari, menyembah Tuhan selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan setan mempermainkan amalan-amalan mereka. Fasaddahum anis sabil, maka mereka pun terhalang dari jalan Allah. Fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak dapat hidayah. Lihat bagaimana kecerdasan Hudhud. Dia menceritakan inti permasalahan bukan soal istana yang besar, tapi soal penyimpangan tauhid. Hudhud ini dititik beratkan pada masalah apa? Pada masalah penyimpangan tauhid. Dari sinilah sebab Hudhud mempermasalahkan masalah tauhidnya Ratu Balqis dan kaumnya. Maka Rasul melarang tidak boleh membunuh Hudhud. Karena ada binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh kan? Salah satunya Hudhud tidak boleh dibunuh. Karena dalam kisah Hudhud ini dia menekankan soal tauhid. Kemudian Hudhud mengatakan, ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Harusnya mereka menyembah Allah yang telah mengeluarkan sesuatu yang terpendam di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, karena Dia adalah pemelihara
arsy yang sangat agung. Sulaiman tentu raja yang cerdas juga. Ini Hudhud jangan-jangan bohong, cari alasan saja. Karena sudah diancam mau diadab kan, atau mau disembelih kalau alasannya nggak jelas. Maka Sulaiman mengatakan, qala sanamdu as-sadaqta am kunta minal kadhibin. Tunggu dulu, harus dicek dulu tuh. Jangan-jangan kau dusta, kabar kamu benar atau dusta itu. Akhirnya kemudian Sulaiman mengutus burung yang lain untuk membawa surat. Idhab bi kitabi hadza, bawa surat ini kepada kerajaan itu. Kerajaan itu letaknya jauh ikhwan. Letaknya di mana? Di Yaman. Ratu Balkis itu letaknya Yaman, di tempat saya belajar di Ma'rib di sana. Masih ada bekas puing-puing. Sementara Sulaiman itu di mana? Di Palestina. Yaman, Palestina itu jauh, menunjukkan Hudhud ini punya kekuatan kan itu. Ya, dan saya lihat burungnya itu kecil Hudhud. Bau. Dekat-dekat bau burung Hudhud itu, karena di Ma'rib banyak itu burung Hudhud itu sama semut Sulaiman. Jadi ketika kemudian Sulaiman menyuruh untuk membawa risalah, membawa surat, bawalah surat ini kepada kerajaan itu, fa'alqihi ilaihi, berikan kepada mereka. Summa tawalla anhum, kemudian kau pergi, habis kau kasih surat pergi kamu. Fangdur madza yarji'un, saya ingin lihat kira-kira ketika mereka sudah membaca surat itu apa yang mereka akan lakukan. Maka berangkatlah burung yang lain membawa surat. Kemudian surat itu sampai di kerajaan Balkis dan dibaca ratunya. Ketika mendengar surat itu, maka ratunya kaget dan juga para penggawa ratunya itu. Akhirnya mereka mengadakan rapat besar. Ini ada surat, ya. Qalat, maka sang ratu ketika mengadakan pertemuan besar bersama para kabinetnya itu, ya ayyuhal mala, inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Lihat isi suratnya, singkat padat, ya kan? Kata sang ratu, barusan aku mendapatkan surat yang mulia, dan surat itu berisi dari Sulaiman, bahwasannya dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih, datanglah kepadaku, jangan sombong, masuklah kau ke dalam Islam. Suratnya singkat padat ya. Akhirnya bingung, suruh menyerahkan kerajaannya, ya. Akhirnya kemudian karena ratu ini cerdas, dia mengatakan, ya ayyuhal mala aftuni fi amri, coba berikan fatwa kepada aku, apa yang harus aku lakukan. Ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun, saya nggak mungkin memutuskan sendiri, ayo bantu aku pikirkan ini. Maka para pembesar-pembesar Balkis ini yang jahil, mereka merasa sombong dengan kekuatan. Mereka mengatakan, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fangduri madza ta'muri. Tenang ratu, kita ini pasukannya kuat, kita punya kekuatan persenjataan yang lengkap, tetapi bagaimanapun keputusan tetap kepadamu, terserah kami ikut perintah. Lihat sang ratu Balkis mengatakan, qalat innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Jangan, kalau kita perang, biasanya para raja itu kalau sudah menjajah sebuah negeri pasti akan merusaknya, sehingga orang-orang yang tadinya mulia jadi hina. Sudah gini saja, inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalin. Sudah gini saja, kita kirim hadiah banyak-banyak. Kalau dia raja biasa pasti dia akan menerima tuh, kalau dia raja biasa saja. Tapi kalau dia bukan hanya raja tapi seorang rasul dan nabi, tentu akan lain masalahnya. Tapi lihat saja nanti,
Dikirimlah hadiah yang banyak oleh Ratu Balqis ini kepada Sulaiman. Ketika datang hadiah itu, falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Buat apa kalian bawa hadiah harta banyak kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang kalian berikan kepadaku. Ambil sana. Sulaiman diberikan harta. Sulaiman sudah kaya. Ya. Akhirnya kemudian mereka pun kembali dan Sulaiman mengancam mereka. Tetap suruh masuk Islam. Akhirnya kembalilah utusan Balqis ini kepada kerajaan Sabah, Malikus Sabah, dan memberitahu bahwa Sulaiman tidak mau hadiah. Mulai ketar-ketir. Akhirnya Sulaiman tahu tuh, pasti akan ada utusan mereka kemari. Ini sudah masalah, mau perang masalahnya. Sulaiman sudah tidak mau dapat hadiah, otomatis yang ada perang kan, menyerah atau perang kan begitu, masuk Islam atau kusrah. Sulaiman tahu pasti mereka akan menyiapkan pasukan dan Balqis akan datang. Maka Sulaiman cerdas. Akhirnya Sulaiman mengumpulkan tentara-tentaranya dari kalangan jin. Di situ ada Ifrit, ya kan? Jin Ifrit. Kemudian juga ada para ulama-ulama Bani Israel. Kata Sulaiman, sebelum Balqis datang kemari, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan istana Balqis kemari? Kita pindahkan istananya itu, biar tahu dia. Akhirnya kemudian berdirilah jin Ifrit ini. Ifrit itu kalau dalam dunia jin itu nomor 2 setelah iblis. Iblis, Ifrit gitu kan. Ya. Jadi kata Ifrit ini, qala Ifrit minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin. Tenang, saya yang akan memindahkan istana itu. Sebelum tuanku berdiri dari singgasanamu, istana itu sudah ada di sini. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jin bisa memindah-mindahkan sesuatu. Jadi kalau antum punya celengan, ketika dibongkar nggak ada duitnya, jangan-jangan dipindah Ifrit. Ya, Ifrit yang mana ya? Jangan-jangan Ifrit rumah pula. Tapi bisa saja. Cerita-cerita tuyul minda, ya, tuyul kan bahasa orang-orang pedesaan, orang-orang yang menyebar saja. Nggak ada tuyul, yang ada jin. Bisa saja diambil uang, ya kan? Karena ini istana aja bisa dipindah, apalagi uang. Ya bisa dicongkel lah kan gitu. Akhirnya kemudian qala alladzina indahu ilmun minal kitab. Tiba-tiba berdiri orang yang Allah lebihkan ilmu dari kitab. Ada yang mengatakan dia adalah seorang ulama dari ulama Bani Israel dan dia menguasai Ismul A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam nama Allah itu berapa? 99 nama yang diketahui. Kita tidak boleh membatasi. Tetapi yang 99 itu kan kita tidak tahu yang mana Ismul A'zam kan? Nama yang agung yang kalau kita bertepatan berdoa memanggil dengan nama itu pasti dijabah doa kita. Kita tidak tahu. Coba kalau kita tahu kan senang. Kalau berdoa ambil aja asma Allah yang itu ya. Supaya kita membaca semuanya 99 nama itu. Karena kita tidak tahu yang mana Ismul A'zamnya itu. Ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang mengatakan ya Rahman, macam-macam. Itu khilaf pula. Tapi Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan tentang kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan, beliau menjawab, sebagaimana Allah sembunyikan Ismul A'zam, nama yang agung dalam nama-nama Allah, begitu juga Allah sembunyikan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil supaya kita mencarinya. Lah, ulama ini menguasai Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung. Seperti kisahnya siapa? Bal'am bin Ba'urah. Itu kan menguasai Ismul A'zam, makanya doanya diijabah Allah.
tapi karena dia bermusuhan dengan Nabi Musa, akhirnya dicabut ilmunya. Khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat di akhir. Lah, ini ulama Bani Israil ini menguasai Ismul A'zam. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartad ilaika tarfuk. Sebelum kau kedipkan matamu wahai rajaku Sulaiman, istana sudah di sini. Lebih hebat lagi kan? Kalau Ifrit ini nunggu berdiri, ini belum lagi berkedip sudah datang istananya. Menunjukkan manusia lebih sakti sebenarnya dibandingkan jin. Ya. Akhirnya betul-betul didatangkan di istana, belum berkedip sudah datang. Dari sini Sulaiman memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat besar, bisa mindah-mindahin istana orang loh ya. Udah capek bangun dipindah pula gitu. Makanya Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an aghfur. Ini semua ujian dari Allah. Mampukah aku bersyukur ataukah aku menjadi hamba yang bersyukur? Lihat perbedaan Sulaiman dengan Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang banyak kepada Qarun, kata Qarun apa? Hadza min ilmin indi. Ini semua karena pengetahuanku aku jadi kaya, katanya kan. Kufur Qarun. Tapi Sulaiman mengatakan ini semua ujian bagiku. Apakah aku bisa bersyukur ataukah justru aku orang yang kufur? Luar biasa. Akhirnya kemudian betul-betul istana itu didatangkan dan kisah yang masih banyak kisahnya. Secara singkat akhirnya Balqis pun datang, kemudian masuk ke istananya. Ini rasanya istana saya, katanya. Ya memang istana dia kan gitu ya. Kemudian ketika masuk ke istana Sulaiman kan terbuat dari kaca itu. Di bawahnya ada air. Disangkanya air, akhirnya disingkapkan betisnya itu. Dari situ dia kaget, kok ada istana kayak gini. Makanya kemudian Ratu Balqis langsung dia mengatakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman. Dia langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat hal yang tidak pernah disangka sebelumnya. Dari sini akhirnya Balqis mengajak seluruh masyarakat Saba beriman kepada Rabb Sulaiman, bertauhid kepada Allah. Dan setelah mereka beriman kepada Allah, maka kerajaan Saba itu diberikan kemakmuran yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika sudah jauh zamannya dan meninggal Ratu Balqis, mereka diberikan nikmat yang luar biasa, akhirnya kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Azabnya dengan apa? Nanti ada kisah, masih cerita binatang juga. Kita fokus kepada Sulaiman. Ini binatang yang kedua, hudhud, yang menyebabkan satu kerajaan Balqis beriman kepada Allah. Dan Ratu Balqis sangat berterima kasih. Harusnya kan seperti itu, ikhwan. Terkadang kita ini, kalau Allah takdirkan kemudian kita meninggal dunia dan masuk di alam barzah atau nanti pada hari kiamat, tentu kita akan berterima kasih kepada orang-orang yang pernah memberikan hidayah kepada kita. Tapi banyak orang-orang yang tadinya tidak kenal sunnah, kemudian dikenalkan oleh seseorang sunnah, sudah kenal sunnah, yang mengenalkan dimusuhi dia. La haula wala quwata illa billah. Ada orang yang begitu. Ikhwan, nikmat ilmu, nikmat sunnah jauh dibandingkan nikmat harta. Kalau antum sukses gara-gara diberi modal, antum berterima kasih nggak kepada dia? Pasti berterima kasih. Gara-gara dia aku sukses dalam dunia. Ini sebatas dunia loh ya. Tapi ketika ada orang, mungkin antum dinasihati seorang ustadz ataupun kawan, akhirnya antum dapat hidayah. Yang tadinya ngaji jadi ngaji, yang tadinya sholat tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak kenal sunnah jadi kenal sunnah. Ketika antum sudah rajin, sudah ini, ditahdir pula ustadznya. Bayangkan. Ada orang nahdir ustadz? Ada banyak. Na'udzubillah. Baik, kemudian kisah yang ketiga, Namal. Namal itu semut. Masih kisah Sulaiman juga. Masyarul muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Sulaiman
sedang mengadakan perjalanan jihad. Kemudian melewati negeri Asqalan. Asqalan di Syam. Dia lewati sebuah lembah. Tentu apabila pasukan yang banyak bergerak dalam sebuah jihad, tentu tanah itu kan akan bergerak, ya kan? Dan semut-semut itu akan merasakan gerakannya dari kejauhan nih, ada pasukan besar nih. Akhirnya kemudian ketika pimpinan semut sedang lewat di jalan yang akan dilalui Sulaiman dan pasukannya, Allah katakan hatta idza atau ala wadin namlah, sehingga ketika mereka hampir mendekati lembah semut, dan ketika itu ada rombongan semut yang sedang melintasi jalan yang akan dilintasi Sulaiman, qalat namlatun, maka pimpinan semut mengatakan, ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Apa kata ketua geng semut ini? Wahai semut-semut, masuklah kalian cepat ke lubang-lubang kalian, ke rumah-rumah kalian, karena sebentar lagi Sulaiman dan pasukan akan lewat di sini. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian sementara mereka tidak sadar, ya. Kalimat semut ini luar biasa, ya, Pak. Semut tidak langsung suudzon pada Sulaiman, tetapi dia mengatakan wahum la yash'urun, mereka menginjak kita ini karena mereka nggak tahu kita. Itulah maksudnya. Mungkin kalau mereka tahu, mungkin kita nggak akan diinjak, gitu maksudnya. Loh, semut loh menanamkan husnudzon, berbaik sangka kepada Sulaiman, gitu loh. Mereka menginjak kita itu karena mereka nggak tahu, gitu loh. Kita ini kadang-kadang mendahului suudzon sama orang kan, gitu ya. Husnudzon dulu, suudzon itu kalau terbukti. Ya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari situlah Sulaiman kan peka tuh, dia tahu bahasa binatang. Sulaiman tahu bahasa binatang sampai suatu ketika ada kisah. Jadi dijelaskan dalam kisah Israiliyat, suatu ketika Sulaiman ini berjalan dengan pasukannya. Kemudian dia lewat di sebuah ladang. Di situ ada orang yang sedang menggembala kambing. Sulaiman melirik kepada kambing, ibunya dan anaknya yang sedang berjalan. Tiba-tiba ibunya kambing ini sedang ngobrol dengan anaknya. Sulaiman tahu obrolannya itu. Kemudian Sulaiman mengatakan kepada pasukannya, kalian tahu nggak apa yang diucapkan ibu kambing itu kepada anaknya? Kata pasukannya nggak tahu. Apa yang mereka ucapkan wahai Sulaiman? Kata Sulaiman, ibunya mengatakan, wahai anakku, bersegeralah, jangan sampai ada serigala yang menerkam kamu sebagaimana saudarimu diterkam tahun kemarin. Itulah ucapannya. Akhirnya Sulaiman bertanya kepada pemilik kambing itu, kamu pemilik kambing itu? Ya. Saya ingin tanya, ini anak kambing ini punya saudara enggak? Katanya pemilik kambing, ya, dia punya saudari, tapi dimakan serigala tahun kemarin. Gitu. Benar ucapan Sulaiman. Dia tahu bahasa burung itu. Bahkan kisah yang lain juga dikisahkan. Jadi suatu ketika ada seorang wanita tua sedang mengendarai seekor unta. Lah, orang tua ini meletakkan keranjang, kan ada keranjang kayak di motor itu, ini keranjang satu, ini keranjang dua, kemudian ditaruh kayu di sini kan. Diletakkan di punggungnya seperti itu keranjang. Cuman ketika diletakkan keranjang itu, untanya ngamuk. Untanya itu mencak-mencak gitu kan. Padahal keranjang itu tidak berat, maksudnya bukan dia melebihkan bobot berat di atas unta, tidak. Bebannya itu ringan, tapi untanya malah kemudian kayaknya tidak enak gitu kan, kayak keberatan gitu. Sehingga Sulaiman mengatakan kepada pasukan, ini unta sedang berteriak-teriak bicara tuh. Kamu tahu nggak dia ngomong apa itu? Kata unta itu, dia mengatakan, lepaskan keranjang itu karena ada paku di tengah yang menusuk punggungnya. Ceritanya gitu.
Akhirnya kemudian kata Sulaiman kepada wanita yang punya unta itu, lepaskan keranjangnya, coba lepaskan. Akhirnya dilepaskan, baru unta itu sudah tidak bergerak-gerak lagi. Rupanya betul ada paku, mungkin semacam paku gitu kan, di tengah-tengah keranjang itu. Sulaiman paham bahasa binatang. Makanya ketika semut itu ngomong begitu, Sulaiman fatabassama dhahikan min qauli. Sulaiman pun tersenyum. Senyum loh sama semut. La haula wala quwwata. Ini adab ini. Sulaiman mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak. Kalau semut saja oleh Sulaiman disenyumi gitu kan, berarti memang senyum ini akhlak Nabi. Makanya Nabi SAW itu senantiasa senyum, tidak pernah cemberut Nabi itu. Makanya sering saya katakan, perbanyak senyum, karena orang itu kalau sering senyum, sekali senyum pasti manis senyum. Tapi kalau jarang senyum, sekali senyum pasti pahit rasanya. Ini ada apa-apa kok gak senyum, kok senyum, pinjam duit gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini ada dua pelajaran dari kisah semut. Yang pertama, bagaimana semut ini mengajarkan kepada kita tentang agar kita jangan berburuk sangka. Semut ini memberikan udzur. Kenapa kalau seandainya Sulaiman menginjak itu jangan salahkan gitu maksudnya. Saya kan sudah ngomong pada kalian, cepat pergi masuk ke rumah-rumah kalian. Sebab kalau Sulaiman menginjak kalian bukan karena sengaja, dia karena nggak tahu. Dia semut ngasih udzur dia. Jadi kalau Sulaiman salah menginjak kalian itu jangan salahkan Sulaiman, karena dia nggak tahu gitu loh. Harusnya kita begitu, kalau ada saudara kita ada kesalahan, kasih udzur satu. Berbuat salah lagi kasih udzur dua. Berbuat salah lagi kalau bisa 100 udzur kasih 100 udzur. Seperti itu. Ini enggak gitu, saudara kita langsung salah saja, langsung dibulinya, difitnahnya, dihancurkannya. Kalau perlu dibunuh karakternya. Ya, antum ini siapa? Ya, ini pelajaran besar ya, akhlak namanya. Kemudian Sulaiman juga tertawa, tetapi tertawa bukan terbahak-bahak. Anda boleh tertawa, tapi jangan tertawa melebihi kapasitas tertawanya. Kalau ada orang tertawa itu kakak sampai gak jelas dengan sampai ya Allah ya Rabb, ada orang yang hidupnya dihabiskan ketawa, entah nonton apa di YouTube gitu, ketawa sendiri, orang gila ya. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kisah yang ketiga. Kisah yang keempat, kisah beralih kepada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah ular. Disebabkan satu ular jelmaan daripada tongkat mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, 70,000 70.000 tukang sihir bertobat. 70.000 tukang sihir bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Nabi Musa duel bersama tukang-tukang sihir Firaun, ya, karena di masa Nabi Musa itu keemasan sihir. Jadi madrasah-madrasah sihir itu di mana-mana. Pesantren-pesantren sihir itu berkembang di mana-mana. Lah, suatu ketika, singkat cerita, Musa menantang tukang-tukang sihir Firaun. Tapi bukan di malam hari, karena kekuatan sihir itu kuat di malam hari. Nabi Musa ngajak di waktu duha ya. Kemudian ketika sudah berhadap-hadapan, qala alqu, falamma alqau saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Musa mengatakan, lemparkan tongkat-tongkat kalian. Maka ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat itu, mereka menyihir pandangan-pandangan manusia sehingga membuat takut manusia, dan mereka membawa sihir yang sangat besar. Wa auhayna ila Musa,
Ini mereka sudah melempar tongkat, dan tongkat-tongkat mereka dihayalkan seperti ular yang banyak yang bergerak hendak mematuk Musa. Musa belum bergerak apapun, baru mereka melempar itu. Tambang-tambang mereka itu jadi ular gitu. Kemudian wa auhayna ila Musa an alqi asa. Giliran Musa sekarang. Kami wahyukan kepada Musa, lempar tongkat. Kalau mereka melempar tambang-tambang dan jadi ular, sekarang lempar tongkat. Fa idza hiya talqafu ma yafiqun. Tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa ini berubah, bukan ular kecil kayak yang mereka sihirkan di mata-mata manusia, tapi ular besar. Tongkatnya kecil, setelah jadi ular jadi besar gitu kan ularnya. Dan ular itu bukan ular jadi-jadian, ular hakikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kan itu bukan sihir mukjizat. Kalau sihir memang tongkat seolah-olah jadi ular. Karena apa? Pandangan kita disihir. Tapi ini mukjizat, ular beneran. Jadi tongkat itu jadi ular beneran gitu. Dan tukang sihir paham. Mereka berusaha membaca mantra, tetap saja tidak bisa mengalihkan pandangan kepada ular itu. Ini ular beneran ini. Mereka bisa makan kita ini. Kemudian fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'mal. Setelah kemudian ularnya Nabi Musa memakan ular-ular kecil tukang-tukang sihir, maka kebenaran ada di pihak Musa dan kebatilan ada di pihak tukang sihir. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Maka mereka dikalahkan oleh Musa dan mereka terhinakan dengan perang itu. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Tiba-tiba ketika mereka kalah, seluruh tukang sihir sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami sudah beriman kepada Allah, Rabbnya Musa dan Harun. Fir'aun bingung, maunya dia ngilangin satu orang yang jadi duri di kerajaannya, ini jadi makin banyak yang beriman. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tukang sihir yang bertobat ketika itu sebagaimana beberapa pendapat. Satu pendapat Muhammad bin Ka'ab bahwa jumlahnya itu 80.000 tukang sihir. Adapun perkataan Al-Qasim 70.000 tukang sihir. Adapun yang dikatakan As-Sudi 30.000 lebih tukang sihir. Adapun yang dikatakan Ka'ab bin Akhbar 12.000 tukang sihir. Dan Ibnu Abbas ataupun Abi Umamah mengatakan 19.000 tukang sihir. Jadi itu di atas ribuan yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Fir'aun marah. Kemudian Fir'aun mengancam mereka, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Aku akan patahkan kaki dan leher kalian kalau kalian tidak kembali kepadaku. Kemudian la usallibannakum, kusalib kalian semuanya. Tapi subhanallah, lihat keteguhan tukang sihir ini. Setelah mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna. Tukang-tukang sihir mengatakan di hadapan Fir'aun, kami hanya ingin kembali kepada Rabb kami, dan tidaklah engkau membalas kecuali karena kami beriman dengan ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami. Maka serentak tukang sihir yang sudah bertobat kepada Allah berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kesabaran kepada kami, wafatkan kami menjadi orang-orang yang muslim. Akhirnya mereka dibunuh semuanya dan mati syahid. Lihat, terkadang hidayah itu diberikan Allah tanpa disangka-sangkakan. Mereka belum pernah beriman sebelumnya kan? Hanya kalah perang, bertobat, kemudian mati, masuk surga kan gitu. Padahal dosa mereka itu besar. Tukang sihir itu kan penyembah setan, ya kan? Tapi setelah kemudian dia buang seluruh sihirnya,
Belum lagi dia mengikuti syariat Musa alaihi salatu wassalam, baru mereka tobat hari itu dan mereka berjanji untuk tidak kembali ke sihirnya dan mereka mentauhidkan Allah. Tiba-tiba dibunuh Fir'aun dan mati syahid. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Persis seperti cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan kalian kepada seorang laki-laki yang belum pernah sujud walaupun satu kali, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga? Sahabat mengatakan, iya, siapa dia? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ada seseorang yang ketika perang Uhud, dia terlibat dalam perang Uhud tapi masih musyrik. Dia bicara dengan Rasul, wahai Rasul, saya ingin berperang walaupun saya musyrik karena saya ingin membela kabilah saya. Kata Rasul, tidak bisa sampai kau bersyahadat. Itu syarat. Akhirnya dia bersyahadat. Setelah bersyahadat dia masuk dalam peperangan, kemudian dia mati syahid dan Rasul mengatakan huwa fil jannah, dia masuk surga. Padahal dia belum berbuat kebaikan sedikit pun, belum pernah sujud sekali. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala berikan akhir yang baik karena penentuan itu bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Rasul mengatakan al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Maka berdoalah kepada Allah agar kita husnul khatimah. Baik. Ini binatang-binatang yang membawa pesan hidayah. Ya. Tetapi ada juga binatang-binatang yang membawa pesan adab. Kebalikannya. Seperti kisah Ashabul Fil. Antum sering mendengar ya kisah Ashabul Fil. Ketika ada seorang raja dari Ethiopia, dulunya seorang panglima namanya Abrahatul Asram. Dia memimpin pasukan gajah. Setelah dia menaklukkan Nejron yang ada di Yaman, akhirnya menjadi penguasa Yaman. Hanya gara-gara ketika itu dia melihat kebiasaan orang Arab yang mengagungkan Ka'bah, kemudian dia ingin memalingkan Ka'bah dengan membuat gereja yang sangat megah. Tapi setelah jadi gereja itu tidak ada yang datang ke gerejanya. Justru yang ada membangkitkan kemarahan orang Arab. Akhirnya ada anak muda dari kabilah yang dekat dengan Ka'bah berjalan dari Mekah sampai ke Yaman Son'a, kemudian membuang kotoran di gerejanya Abraha dan menitipkan pesan, jangan harap kau bisa memalingkan Ka'bah, katanya, dari gerejamu. Abraha marah. Ya gimana nggak marah? Masa orang buang hajat kalau di toilet tidak ada masalah, ini di tengah gereja. Kayak antum lah, masjid ini umpamanya Allah takdirkan ada orang berak di tengah. Orang yang sudah dewasa, nggak gila, marahlah kita. Tapi ingat, yang melakukan bukan orang Islam. Kan Islam belum datang, Rasul belum lahir. Rasul lahir itu 50 hari setelah kejadian Abraha. Jadi ini bukan perbuatan orang Islam, ini perbuatan orang musyrik. Ya. Akhirnya Abraha marah. Dia siapkan pasukan dengan 4 gajah. Ada yang mengatakan 8 gajah. Sebenarnya gajahnya nggak banyak, cuman karena bawa gajah dan orang Arab tidak kenal gajah, makanya disebut Ashabul Fil, pasukan gajah. Padahal pasukan gajahnya tidak banyak, cuman ada 4 gajah. Dalam riwayat ada 8 gajah. Dan gajah yang paling besar namanya Mahmud yang ditunggangi Abraha. Ada antum namanya Mahmud? Nah, itu gajahnya Abraha. Jadi berangkat nih Abraha. Abraha ini ikhwan tidak hendak memerangi orang-orang Mekah, tidak. Dia tidak hendak memerangi orang-orang Mekah ataupun orang Arab secara umum, tidak. Abraha ini orang yang baik. Iya, memang dia sakit hati karena gerejanya dibuang kotoran. Dia hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana kau sudah hinakan gereja saya, ku hancurkan kau Ka'bah, gitu. Bukan untuk berperang bersama orang Arab. Berangkat. Namun bagaimanapun orang Arab yang mendengar bahwa Ka'bah akan dihancurkan, kan sebagian kabilah kecil itu marah. Tapi apa daya, dengan pasukan Abraha mereka kalah. Akhirnya berhasil Abraha sampai di Mekah. Ketika dia sampai di Mekah, singkat cerita, dia ingin berjumpa dengan ketua Arab. Siapa ketua? Ketika itu adalah kakeknya Rasul, Abdul Muttalib.
Lah ada pasukan Abroha itu yang mencuri 200 untanya Abdul Muttalib tanpa sepengetahuan Abroha. Ketika berjumpa dengan Abdul Muttalib itu kan punya aura yang sangat luar biasa. Jadi ada orang-orang itu yang memiliki wajah dan tampang muka itu kalau kita berjumpa kok segen rasanya gitu. Dan ada orang-orang tertentu punya wajah itu kayaknya ada karismanya. Tapi ada orang yang punya wajah biasa saja. Dan ada orang yang luar biasa. Kayak pemimpin kan beda gitu kan. Ya. Nampak ada yang berwibawa, ada yang tidak berwibawa gitu. Lah Abdul Muttalib ini berwibawa. Jadi ketika berjumpa Abdul Muttalib itu kan berjalan di padang pasir. Abroha ini naik gajah. Karena saking melihat karisma yang besar dari Abdul Muttalib, turun dia. Akhirnya ngampar di padang pasir. Barulah berbincang. Yang pertama kali dibincangkan Abdul Muttalib, wahai Abroha, anak buahmu sudah mencuri 200 unta. Kembalikan. Ketika mendengar yang ditanyakan soal unta bukan soal Ka'bah, Abroha tertawa, kemudian hilang perasaan karismanya. Udah nggak ada lagi. Kata Abroha, sudah kuhormati kamu, dikiranya ku akan bicara Ka'bah, bicara unta. Akhirnya Abroha naik lagi ke gajah yang nggak jadi. Tapi Abdul Muttalib dia punya jawaban diplomatis. Apa kata Abdul Muttalib? Adapun unta itu ada pemiliknya aku. Adapun Ka'bah ada pemiliknya sendiri, Arab Yahmi yang kelak akan melindunginya. Ka'bah bukan urusan saya, tapi unta urusan saya. Nah gitu maksudnya. Akhirnya kemudian kata Abroha, kembalikan untanya. Kemudian Abdul Muttalib pergi membawa 200 untanya. Abroha melanjutkan perjalanan, tapi ketika sampai di lembah Muhassir, untanya deprek, tidak mau menuju Ka'bah. Kalau diarahkan ke arah lain mau dia. Pamannya Ka'bah itu ke sana. Kalau diarahkan ke sana mau dia bangkit, ke sana mau, ke belakang. Kalau ke depan nggak mau dia. Ya, seolah-olah sudah dibisikkan sesuatu. Sampai marah Abroha, memukul-mukul dengan keras gajahnya pun tidak mau bangkit juga. Sampai ketika kemarahan memuncak, tiba-tiba langit gelap. Mereka pun melihat ke atas, rupanya sudah gelap, bukan karena awan membawa hujan, tidak, tapi langit dipenuhi ababil, burung laut yang hitam. Penuh langit itu dengan burung laut sehingga menghalangi cahaya matahari, menghalangi cahaya awan putih, sehingga menjadi gelap gulita. Rupanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada setiap satu burung ababil membawa 3 batu, 2 di tangan, 1 di paruhnya. Maka Allah berikan kekuatan melempar burung ababil, sehingga Allah ketika menjelaskan bagaimana kondisi Abroha setelah mendapatkan lemparan batu burung ababil itu, ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Antum tahu daun kalau dimakan ulat kan bolong-bolong tuh. Nah, seperti itu kena tembakannya. Dan yang selamat, mereka pun tidak selamat. Abroha sempat diselamatkan sampai di Son'a dia meninggal dunia. Lihat, terkadang binatang itu menjadi pesan adab. Ya. Atau kisah tadi Ashabus Sabti. Kisah Ashabus Sabti itu kisah orang-orang Yahudi yang tinggal di pesisir pantai. Mereka diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk memuliakan hari Sabtu. Tapi mereka tidak memuliakannya karena mereka diberikan ujian. Kan rata-rata mereka itu pencahariannya cari ikan. Kalau di hari yang lain ikannya nggak nampak, giliran hari Sabtu ikannya muncul, terbang-terbang pula ikannya itu. Padahal mereka dilarang cari ikan di hari Sabtu, karena Yahudi mengagungkan hari Sabtu, Nasrani hari Minggu, dan Islam hari Jumat. Tidak boleh, hari Sabtu khusus ibadah. Maka sebagian mereka membuat khilah, yukhadi'una Allah walladzina amanu, hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Caranya gimana? Akhirnya dia mencoba pasang jaring hari Jumat, supaya ikan-ikan di hari Jumat masuk ke jaring, dipanennya hari Minggu. Pandai itu.
Jadi masangnya itu hari Jumat, tapi untuk ikan hari Sabtu dipanennya hari Minggu. Khilah ikhwan, mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Akhirnya berjalanlah seperti itu. Rupanya apa yang dikhawatirkan kalau mereka melanggar hari Sabtu, kok nggak turun-turun azab tuh? Makin berani mereka karena sudah terbiasa seperti itu. Hari Sabtu sajalah kan. Oh jelas ini kan hari Sabtu, mana nggak ada azab kok. Akhirnya mereka nekat, hari Sabtu pula mereka cari ikan. Dari situlah manusia terbagi jadi 3. Pertama, manusia kurang ajar yang cari ikan di hari Sabtu. Yang kedua, orang yang melarang kepada orang yang melarang kepada orang yang cari ikan dari Sabtu. Jadi ada sekelompok orang yang keras mengingkari sebuah kemungkaran karena takut tertimpa azab. Kalian jangan cari ikan di hari Sabtu, nanti akan turun azab kepada kalian. Muncul kelompok yang ketiga. Sudah, biarkan saja, nanti kalau terkena azab mereka yang kena. Ini di masyarakat kan ada 3 kelompok kayak gini kan. Ada orang pelaku maksiat, ada orang yang ingin memberantas kemaksiatan, ada orang yang melarang. Gak usah, biarkan saja. Ada orang seperti itu. Ada. Ya. Jadi kelompok ini jadi 3 jadinya. Akhirnya ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang mengingkari kemungkaran karena sudah ada gelagat mau turun azab. Kata Allah, berikan sebuah benteng. Benteng kalian, desa kalian benteng. Biarkan orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari orang yang mengingkari. Aku di benteng tinggi, dipisahkan sehingga mau kena azab, dipisah akhirnya. Ayo yang tidak setuju masuk ke sini, yang setuju masuk sana. Gitu ya. Akhirnya dipisah jadi 2 dengan benteng itu. Setelah benteng tinggi, di balik benteng orang-orang yang beriman itu selalu mendengar suara tertawa, mengejek hasil daripada ikannya sangat banyak gitu. Tapi suatu waktu tiba-tiba senyap, nggak ada suara. Sehingga di balik benteng ini kaget. Biasanya pagi-pagi rame itu. Coba nelayan itu kan paling rame itu. Makanya kalau antum berjumpa dan berkumpul dengan nelayan itu biasanya karena terbiasa mendengar ombak, ngomong 1 meter kayak ngomong 1 kilo itu. Oh, kan itu ya, orang laut kan seperti itu ya. Wajar. Karena mereka selalu bergemuruh dengan ombak, jadi kadang-kadang ngomongnya keras kan itu ya. Akhirnya satu hari senyap, tidak ada suara, satu pun tidak ada suara. Yang ada suara tangisan. Rupanya ketika diintai, rupanya tidak ada manusia, yang ada 2 binatang, kera dan babi. Rupanya orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu, Allah kutuk mereka jadi kera. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang masalah itu kan. Kunu qiradatan khasi, jadilah kalian kera yang dihinakan. Ini orang-orang yang hari ikan, yang cari ikan dari Sabtu, dan orang-orang yang mencegah kemungkaran, mereka jadi babi. Lihat. Makanya ikhwan, jangan jadi orang yang menjadikan antum pelaku maksiat atau melarang orang yang melarang maksiat. Jangan dilarang kalau ada orang yang melarang kemaksiatan. Sudah akhi, biarkan saja. Loh, antum kemungkaran kok dibiarkan saja? Jangan. Ya kan? Justru antum doakan ketika antum tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan, dengan lisan. Ketika tidak bisa dengan lisan, dengan hati doakan hidayah, walaupun selama-lamanya iman, itu maksudnya. Ya. Ya. Ini kera dan babi menjadi pesan azab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kisah pemilik 2 kebun, dan itu lanjutan daripada kisah Malikus Saba, kisah kerajaan Ratu Balkis tadi. Jadi ketika Ratu Balkis ini sudah beriman, sampai kepada beberapa generasi setelahnya, setelah dia meninggal ada beberapa generasi ke bawahnya, itu masih beriman kepada Allah. Sehingga negeri Yaman itu menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang sangat indah, negeri yang
apa namanya, Gemah Rifah Loh Jenawi gitu ya bahasa kitanya. Negeri yang luar biasa. Sampai kebun-kebunnya itu semua buah-buahan ada di kebun itu. Jadi kalau orang hendak memetik kebun itu, buah-buahan tidak perlu dipetik, bawa keranjang, letakkan di kepala, masuk ke kebun, keluar sudah penuh. Enak nggak? Ya kan? Nggak perlu antum harus berperang dengan semut rangrang gitu, semut rangrang. Kalau mau ngunduh mangga itu harus perang dulu sama semut-semut merah. Nggak perlu, nggak ada semut, nggak ada ulat, nggak ada lalat. Betul-betul itu bersih kebun itu. Nggak ada hasyarat, tidak ada hasyarat. Hasyarat itu binatang-binatang kecil, kecoa kaki 2000 itu nggak ada. Ya. Jadi betul-betul tidak ada hasyarat. Kebun itu nggak ada sama sekali binatang kecilnya. Memang kayak surga betulan. Maka disebut ashabul jannataini, pemilik dua jannah, dua surga. Maksudnya dua kebun itu. Itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Tapi karena mereka kufur dengan nikmat Allah, lah aliran yang mengaliri mereka itu berasal dari Sad, dari bendungan yang ada di kota Ma'rib, yang ada di Ma'rib. Tempat saya belajar itu ada bendungan Ma'rib. Kalau sekarang kan bendungannya kan di tembok gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada tembok. Ya, pakai kayu-kayu yang besar-besar itu kan. Pakai kayu-kayu yang besar itu bendungannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala utus dua tikus tapi segede kucing. Ya. Tikus segede kucing, bayangkan. Ada tikus segede kucing? Ada ya, tikus kota biasanya. Biasanya ditangkap pula dibuat bakso pula. Bakso tikus, cap sapi katanya. Ya. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini diutus tikus-tikus yang besarnya segede kucing itu, dan dia sanggup menggerogoti kayu yang tidak sanggup diangkat orang banyak. Akhirnya mulailah keropos tuh kayu-kayu itu. Kemudian bendungan mulai roboh. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Bendungan itu roboh, maka menjadi banjir yang sangat besar, meluluh lantakkan seluruh perkebunan yang seperti sorga kembali menjadi padang pasir, sehingga tidak ada yang tumbuh kecuali 3 pohon, itu pun buahnya nggak dimakan. Aslin khamtin wa syai'in min sidrin qalil. Kalau mengatakan pohon asal, pohon khamtin dan pohon bidara, itu pun berduri bidara itu, buahnya kecil. Ya kan? Lihat, akhirnya mereka pun terkena bencana alam. Banyak orang mati karena banjir di mana-mana, banyak orang mati. Dari sinilah permulaan 2 kabilah besar dari Yaman kemudian hijrah meminta suaka sampai kemudian di Madinah. Yang setelah beratus-ratus tahun mereka tinggal di Madinah, maka 2 kabilah ini belakangan menjadi Ansar. Karena Ansar itu dari kabilah Khazraj dan Aus yang nenek moyangnya adalah pencari suaka, karena terkena bencana alam bendungan Ma'rib ketika itu pecah dan meluluhlantakkan desa dan perkebunan mereka disulap menjadi padang pasir lagi. Lihat, gara-gara tikus. Makanya tikus itu harus dibunuh. Rasul mengatakan termasuk fawasik, tikus itu binatang fasik. Antum kalau lihat tikus, lihat maling, ambil gagang sapu, kejar sampai dapat. Ya. Karena itu binatang yang wajib dibunuh. Ada binatang yang tidak wajib dibunuh, tidak boleh bahkan haram dibunuh. Ada binatang yang wajib dibunuh, salah satunya tikus. Ya, wajib dibunuh. Kemudian yang selanjutnya adalah wazag. Tahu wazag? Wazag itu cicak ataupun tokek bahasa kitanya ya. Dahulu di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dan itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Ummu Syuraik radhiyallahu anha, Nabi memerintahkan untuk membunuh wazag, membunuh tokek, membunuh cicak. Kenapa? Alasannya karena dia yang meniup-niupkan api ketika Namrud menyalakan untuk membakar Ibrahim.
Bahkan dalam riwayat seluruh binatang berusaha untuk memadamkan api kecuali cicak kurang ajar. Malah ditiup-tiupnya pula dia. Besar, besar, besar. Mati Ibrahim, mati Ibrahim. Akhirnya karena dia sudah mengikut untuk membakar Ibrahim dengan cara menyala-nyalakan api, maka dia pun dihukum. Dia dibunuh sampai ke anak turunan. Tapi bukan berarti kemudian karena dosa bapaknya anak keturunannya kena gitu. Ya. Tidak, ini sejarah seperti itu. Jadi kita disuruh untuk membunuh cicak, membunuh tokek. Ya kayak tadi kalau antum melihat cicak kayak lihat tikus, ambil sapu kejar. Tapi jangan bohlam yang antum pukul cicaknya. Karena cicak ini wajib dibunuh, wazak. Kalau bapaknya cicak toke, jangan dirawat. Ada pula toke harga 1 miliar. Toke apa itu? Ya kan? Suruh dibunuh malah dirawat pula kan? Masuk di akal orang. Baik. Maka wazak pun ikut-ikut dalam mengadab Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ada binatang namanya nagob. Nagof. Nagof itu belatung. Dan kalau kita cerita belatung, cerita ulat, nagof, berarti kita diingatkan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa diperangi. Rasul yang ngomong, mereka tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh. Bukan tidak bisa mati karena saking banyaknya. Coba seandainya antum dikeroyok 100 orang, antum dikeroyok 1 orang sama anak SMP, semua berpentungan, menang apa kalah antum? Pasti kalah antum. Lah ini yang antum lawan itu 999 orang. Karena jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu 1 dari kita berbanding 999 dari mereka Ya'juj dan Ma'juj. Gimana kita bisa melawan pasukan yang sangat besar ini? Makanya tidak bisa diperangi. Makanya Nabi Isa sendiri tidak sanggup memerangi Ya'juj dan Ma'juj, terpaksa bersembunyi. Dia membawa kaum muslimin yang masih selamat untuk bersembunyi di Bukit Saina. Jangan dilawan, karena tidak bisa diperangi. Kalau tetap diperangi, kita yang mati konyol. Akhirnya Nabi Isa hanya bisa berdoa. Lah dalam doanya itulah akhirnya Allah kirim nagof, semacam ulat atau belatung. Ketika mereka sedang tertidur pulas, belatung itu masuk di tengkuknya sini, menggigit tengkuknya dan masuk ke dalam kepalanya. Ketika 1 orang merasa sakit dengan gigitan itu dan mati, seperti antum mematikan gardu listrik. 1 listrik mati, semua mati. Di mana gardunya di sini? Kan kalau 1 gardu yang mati kan semua rumah ikut mati kan? Seperti itulah matinya Ya'juj Ma'juj. 1 mati, seketika semua mati. Kayak 1 nyawa saja. Ya, ini pun sebagai pesan daripada azab. Allah tidak perlu mengutus buaya untuk memerangi Ya'juj dan Ma'juj, apalagi buaya darat. Jadi cukup dengan ulat saja itu sudah cukup membunuh mereka. Kemudian juga ada binatang yang menjadi pesan adab, diantaranya adalah al-jarad, belalang, wal kummal dan kutu, wad-difda, bahasa kerennya cebong, bahasa kasarnya katak dan kodok. Ya. Jadi 4 binatang ini, jarad, kemudian kummal, kemudian difda, 3 binatang, belalang, kutu, kodok. Allah katakan dalam Al-Quran, fa arsalna alaihim tufan wal jarad wal kummal wad dafadi' wad dam ayatun mufassilatun fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ketika Fir'aun mereka inad, tidak mau diajak untuk ke jalan Allah oleh Musa dan Harun,
maka mereka mendapatkan azab Allah. Dikirimnya yang pertama jarad, di mana-mana belalang, di mana-mana belalang. Kemudian setelah belalang hilang, di mana-mana kutu. Setelah kutu hilang, di mana-mana, bukan cebongnya, di mana-mana katak, kodok di mana-mana. Ya, mau makan gitu kan, nengok, tahu-tahu kodok, bukan nasi, buka kulkas kodok. Ya. Semua kodok gitu kan. Mau tidur di bawah bantal kodok lagi, tidur sama kodok. La ilaha illallah. Itu memang luar biasa, itu adab kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab seperti itu.